Shalom saudara-saudara sekalian, mari kita mengawali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan mengikuti renungan online ini. Saat ini kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu untuk menolong kami dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mau berbicara kepada kami yang membutuhkan pedoman dari firman-Mu ini. Doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini renungan online diambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Tuhan Yesus mengajar di dunia ini, ia sempat berkata bahwa ia adalah pintu. Artinya melalui Tuhan Yesus Kristus, maka manusia bisa mendapatkan akses ke segala sesuatu atau mendapatkan segala sesuatu sesuai kehendaknya bagi manusia. Dan melalui pintu yang dibukakan Tuhan Yesus Kristus, manusia pasti selalu akan mendapatkan yang positif, yang terbaik menurut kehendak Tuhan Yesus baginya. Yang diibaratkan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9 sebagaimana seorang gembala yang akan mendatangkan keselamatan bagi domba-dombanya dan yang akan menemukan padang rumput bagi kebutuhan domba-dombanya. Jadi ayat ini mau mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu menyediakan yang terbaik bagi umatnya sesuai kehendaknya atau dari kacamatanya. Dan apa yang terbaik sesuai kehendak Tuhan ini bisa saja tidak sesuai kehendak manusia yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan kacamata manusiawi yang bersangkutan. Ya, Tuhan Yesus bisa menuntun manusia ke setiap pengalaman yang Dia kehendaki dan tidak seorang pun dapat menghentikannya. Sebagaimana Wahyu pasal 3 ayat 8 berkata, tidak ada seorang pun dapat menutup pintu yang sudah dibukakan Tuhan Yesus. Ini dapat dibuktikan juga, yaitu ketika Paulus dan Silas dijebloskan ke penjara di Filipi. Kelihatannya pintu pelayanan terhadap orang-orang Yunani saat itu sudah tertutup. Hal ini dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 sampai 24. Tetapi kenyataannya justru Tuhan membuka pintu bagi pelayanan kepada kelompok orang yang belum terjangkau yang ada di penjara. Sampai kepala penjara dan seluruh keluarganya kemudian menjadi cikal bakal gereja yang baru di Filipi. Nampak dari perspektif manusia sebuah pintu telah tertutup. Namun dari perspektif Tuhan, Paulus dan Silas saat itu justru mau dipakainya di tempat di mana Tuhan menginginkan mereka berada, agar ada orang lain dapat diselamatkan atau dimenangkan melalui mereka. Saudara-saudara, apakah kita umat Tuhan sudah mengamini sungguh-sungguh, sudah meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah pintu sebagai yang mampu menjadi akses yang menuntun kita sesuai kehendaknya dan tuntunannya pasti terbaik bagi kita, sehingga kita pun siap dan rela selalu dituntunnya di situasi seperti apapun dan bisa menerima semua situasi dan realita yang terjadi di hidup kita, karena kita meyakini tuntunan Tuhan di hidup kita pasti sudah terindah, terbaik bagi kita. Ya, Tuhan Yesus adalah pintu terbaik untuk
kita masuki dan melalui di perjalanan hidup kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyediakan pintu terbaik di kehidupan ini bagi kami. Tolonglah kami agar bisa menjalani kehidupan ini melalui pintu yang telah Engkau sediakan tersebut. Ya, kami mau menjalani kehidupan ini mengikuti aksesmu, sesuai tuntunanmu, kehendakmu yang pasti terbaik bagi kami. Tolonglah kami yang terbatas ini, agar kami tidak salah melangkah, tetapi benar-benar bisa fokus menjalani kehidupan ini melalui pintumu yang selalu tersedia dan terbuka bagi kami ini. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.